selamat datang di webinar perkawinan anak di mata anak milenial. Hari ini kita bersama dua pembicara kita, dua anak milenial yang sangat berpengaruh, yang sangat bersemangat untuk memerangi perkawinan anak adik-adik kita, yaitu adik Huri dari KPI Makassar dan Ainun dari Forum Anak Buta Saluan Maros. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iksan Irsyad, saya selaku moderator. Saya sendiri lahir di Maros pada tanggal 24 April tahun 2001. Aktivitas saya sekarang adalah sebagai seorang mahasiswa, berkegiatan pramuka dan berkegiatan alam bebas. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Saya langsung limpahkan kepada kedua adik pembicara kita untuk menyampaikan profilnya masing-masing. Kepada adik Ainun, saya persilahkan. Jadi pertama-tama terima kasih kepada teman-teman, bunda-bunda serta ayah yang telah menyempatkan untuk menghadiri webinar pertama saya yang kali ini. Nah, jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Ainun Mardia. Jadi saya merupakan Ketua Forum Anak Buta Saluan Kabupaten Maros periode 2020-2021. Nah, jadi di sini saya bertugas untuk membawakan suatu pembahasan, yaitu perkawinan usia anak dalam bingkai anak milenial. Nah, jadi pasti teman-teman sudah banyak yang penasaran apa sih sebenarnya perkawinan usia anak itu. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi perkawinan dulu. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga, dengan tujuan untuk agar suatu keluarga itu kekal dan bahagia. Nah, teman-teman, jadi kita di sini dapat menarik kesimpulan bahwa perkawinan itu dibentuk atau dilakukan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Nah, apakah menurut teman-teman perkawinan anak itu sendiri akan berakhir kekal dan bahagia? Nah, mari kita pelajari lebih lanjut. Yang kedua yaitu definisi anak. Sebenarnya teman-teman, apa sih anak itu? Pasti kata anak itu sudah tidak asing lagi untuk teman-teman, tapi masih banyak dari kita yang belum tahu berapa usia pasti dari anak itu sendiri. Nah, jadi menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Nah, jadi anak itu 0 sampai 17 tahun. Setelah mengetahui dari definisi perkawinan, mengetahui dari definisi anak, nah sebenarnya apa sih perkawinan usia anak itu sendiri? Nah, jadi perkawinan usia anak itu sendiri adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum berusia 18 tahun. Nah, jadi baru-baru ini pemerintah telah merevisi Undang-Undang Perkawinan Anak. Dari umur 16 untuk perempuan dan 19 untuk laki-laki, sekarang dinaikkan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Jadi sekarang sudah disetarakan. Jadi dalam undang-undang perkawinan, usia anak sudah tidak diberlakukan lagi. Nah, lanjut. Nah, jadi sebenarnya perkawinan usia anak itu sendiri merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melahirkan kekerasan baru terhadap perempuan dan anak. Nah, mengapa seperti itu? Jadi ini sudah menjadi sesuatu yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, jadi kita sebagai anak
Ainun, eh, Ainun bagaimana Ya, jaringannya? ya. Karena pada faktanya perkawinan usia anak ini sendiri hanya menyiapkan lingkungan yang tidak kondusif bagi perempuan dan anak. Nah, bayangkan saja teman-teman, kita yang sebagai anak dipaksa untuk menjadi orang tua sejak dini. Padahal sebenarnya kita belum siap dari sisi manapun. Nah, bayangkan saja, kembalikan pada diri kita sendiri. Kita dipaksa, kita disuruh untuk mengerjakan tugas di sekolah. Nah, untuk mengerjakan tugas di sekolah ini, kita kadang menjadi kewalahan, pusing, atau bahkan tidak bisa mengerjakannya. Nah, bayangkan saja untuk mengurusi rumah tangga. Nah, jadi ini adalah latar belakang perkawinan anak. Nah, jadi perkawinan anak itu sering terjadi karena yang pertama adanya tradisi, alasan tradisi, budaya, pergaulan, hampir di luar nikah, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi menurut survei data sosial ekonomi nasional atau Susenas, Indonesia itu meningkati peringkat ke-7 tertinggi kasus perkawinan usia anak di dunia dengan total kejadian 1,2. Nah, sedangkan di seluruh negara ASEAN, Indonesia meningkati peringkat kedua tertinggi. Bayangkan saja teman-teman, banyak sekali perkawinan usia anak di negara kita ini. Next. Nah, jadi ini presentasi perkawinan anak berusia 17 tahun ke bawah. Di sini kita bisa melihat bahwa Kalimantan Selatan menduduki peringkat pertama dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia dengan total 27,82%. Sedangkan Sulawesi Selatan sendiri meningkati peringkat ke-9 kasus tertinggi perkawinan usia anak dengan total 22,67%. Lanjut. Nah, jadi ini beberapa fakta yang terjadi di Sulawesi Selatan. Nah, jadi ternyata di Sulawesi Selatan itu perkawinan usia anak dilakukan karena adanya dispensasi nikah. Yang kedua, karena banyaknya perjodohan seperti di Kota Pangkep, Bone, Sidrap, dan lain-lain. Pergaulan yang tidak terkontrol atau hamil di luar nikah. Seperti yang banyak terjadi di Kota Makassar, Goa, Bantaeng, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu ada kasus anak perempuan dinikahkan karena putus sekolah. Jadi anak perempuan itu apabila putus sekolah sangat berpotensi untuk dinikahkan. Next. Nah, jadi ini beberapa faktor penyebab perkawinan usia anak. Lanjut. Lanjut. Nah, jadi di sini yang pertama yaitu ada drop off atau putus sekolah. Jadi anak perempuan itu kalau sudah putus sekolah itu sangat berpotensi untuk dinikahkan. Nah, karena ini ia tidak memanfaatkan peluang wajib belajar selama 12 tahun. Nah, lanjut ada tradisi. Nah, tradisi ini merupakan kebiasaan yang dilakukan di suatu daerah. Nah, jadi tradisi ini apabila tidak dilakukan, biasanya akan punah dari daerah tersebut. Nah, jadi di suatu daerah itu di Jawa Tengah ada anak perempuan 11 tahun, ia dilamar oleh seorang laki-laki. Nah, jadi prinsip orang di sana itu anak perempuan itu harus dinikahkan apabila ada yang melamar karena takutnya tidak laku-laku. Walaupun pada akhirnya pernikahan itu berakhir pada perceraian. Nah, yang ketiga ada faktor kemiskinan. Nah, jadi faktor kemiskinan ini biasanya orang tua itu memindahkan tanggung jawabnya kepada pihak lain dengan uang mahar yang tinggi. Nah, jadi tujuannya ini adalah untuk membebaskan keluarga dari kemiskinan. Padahal sebetulnya teman-teman, tujuannya membebaskan keluarga dari kemiskinan hanyalah memunculkan keluarga miskin yang baru. Nah, yang keempat ada pergaulan atau pola asuh. Nah, pergaulan bebas berisiko ini berawal dari pola asuh orang tua yang kurang atau bahkan anak tersebut tidak mendapatkan sedikit pun pengasuhan dari orang tua. Nah,
anak itu pun berimbas pada pergaulan yang bebas beresiko. Akhirnya ia hamil di luar nikah dan harus melakukan perkawinan. Nah, yang terakhir yaitu ada masalah sosial. Nah, jadi masalah sosial ini biasa terjadi di desa-desa. Jadi orang tua itu ada yang merasa bangga apabila anaknya dinikahkan lebih duluan daripada anak yang lain. Gitu teman-teman. Lanjut. Nah, jadi ini penjelasan yang tadi. Lanjut. Jadi ada beberapa kasus yang mengemukakan bahwa apakah anak masih properti? Ya, benar. Anak bisa dikatakan masih sebagai properti. Kenapa? Karena jadi kembali ke masalah kemiskinan yang tadi. Banyak orang tua yang lebih mementingkan untuk terbebas dari kemiskinan dengan uang mahar yang tinggi. Jadi dia menikahkan anaknya dengan uang mahar yang tinggi. Nah, ini tidak lebih disebut dengan transaksi. Nah, dan jadilah anak sebagai properti. Tidak ada bedanya dengan properti. Jadi sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Apabila ada kekurangan, ada pertanyaan, nanti saya kembalikan ke host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi materi yang dibawakan oleh Ainun. Sangat bersemangat sekali. Selanjutnya kita akan beralih ke adik Kuri dari KPI Makassar. Sebelumnya untuk teman-teman peserta webinar yang ingin bertanya bisa melakukan raise hand atau langsung menanyakan di kolom komentar. Terima kasih kepada adik Kuri. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman peserta webinar, bunda-bunda, ayah-ayah yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam webinar kali ini. Perkenalkan, saya Huriah Naziha Zatanar. Saya perwakilan dari Koalisi Perempuan Indonesia, kelompok kepentingan pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Nah, aktivitas saya yang saat ini saya barusan lulus SMA dari SMA Negeri 17 dan insya Allah akan menjadi mahasiswa. Sebelum saya langsung masuk ke materi tentang dampak perkawinan anak sendiri, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya lengkapi dari penjelasan partner saya tadi. Nah, yang pertama, saya ingin juga memberikan definisi lain tentang perkawinan anak itu sendiri. Perkawinan anak itu bisa juga diartikan sebagai suatu pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban. Nah, pelanggaran hak yang manakah yang disebutkan yang dilanggar dengan adanya suatu perkawinan anak? Pelanggaran hak ini tuh tercantum pada Undang-Undang 1945, tepatnya di pasal 28B ayat 2, di mana di situ dinyatakan bahwa setiap anak itu berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, kenapa perkawinan usia anak sendiri itu termasuk dari pelanggaran hak? Nah, ada banyak hal yang dimention dalam undang-undang tadi, yang itu nanti ketika terjadi perkawinan usia anak, maka hak-hak anak itu tidak bisa didapatkan. Nah, contohnya misalnya, yang dimention dari undang-undang pasal 28B ayat 2 tadi itu adalah tentang hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Nah, coba kita bayangkan bagaimana seyogianya seorang anak berada pada usia atau tahapan di mana dirinya itu masuk pada masa untuk mengeksplorasi diri, bermain, banyak-banyak bersosial dengan teman-teman sebayanya. Namun ketika terjadi perkawinan usia anak, maka secara terpaksa
anak ini harus menghentikan masa kanak-kanaknya dan dituntut untuk menghadapi situasi yang lebih dewasa yang dimana dirinya tuh tentu belum siap untuk menghadapi situasi seperti itu. Nah, sementara perkawinan usia anak ini juga dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pengingkaran kewajiban. Nah, siapa yang mengingkari kewajiban atas apa? Yaitu adalah orang tua. Nah, ini adalah hal yang disebutkan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa secara eksplisit di undang-undang tersebut, di situ telah dijelaskan bahwa ada kewajiban orang tua dalam ikut berkontribusi untuk mencegah yang namanya terjadi perkawinan anak. Nah, jadi ketika terjadi perkawinan anak, tentu ini adalah suatu bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang akan merugikan anak itu sendiri. Nah, kemudian ada juga latar belakang dari perkawinan anak yang saya rasa cukup penting untuk dibahas. Ini adalah fenomena yang terjadi di sistem pendidikan Indonesia, di mana di sistem pendidikan Indonesia ini kurang memasukkan kurikulum tentang pendidikan seks yang sifatnya komprehensif. Meskipun Kementerian Pendidikan atau Mendikbud itu telah menyatakan secara langsung pada suatu artikel itu bahwa sistem pendidikan di Indonesia ini sudah memasukkan materi tentang kesehatan reproduksi sebagai bagian dari pendidikan seks ke dalam kurikulum 2013. Nah, tetapi sebenarnya yang kita butuhkan itu lebih daripada itu. Karena kalau kesehatan reproduksi saja, itu tuh kurang banyak membantu dalam proses pencegahan perkawinan usia anak. Nah, contohnya misalnya pendidikan seks yang komprehensif itu misalnya di dalamnya tuh memuat tentang seksualitas, tentang kehidupan berkeluarga, tentang relasi yang sehat, dan lain sebagainya. Ini adalah latar belakang kenapa banyak terjadi fenomena perkawinan usia anak karena ketidaktahuan seorang anak yang bisa kemudian akan mengakibatkan kehamilan di luar rencana, dan itu nanti yang bakalan membawa ke situasi di mana dia dipaksa untuk dikawinkan. Nah, kenapa latar belakang pendidikan seks ini menjadi hal yang penting dan harus di-highlight juga, karena ternyata ada 3 negara itu yang sudah membuktikan bahwa dengan memasukkan pendidikan seks yang komprehensif ke dalam kurikulum pelajarannya, yaitu negara Pakistan, Peru, dan Kenya, mereka itu bisa terbukti menurunkan angka perkawinan di usia anak. Nah, selanjutnya saya akan masuk pada materi dampak perkawinan usia anaknya sendiri. Nah, di sini ada mind map, di antaranya tuh berisi tentang alur-alur dampak dari perkawinan usia anak. Nah, yang pertama ada kesehatan, ada pendidikan, ekonomi, dan masih banyak lagi. Yang pertama mungkin saya akan membahas dari dampak kesehatannya saja, kesehatan terlebih dahulu. Nah, di dampak kesehatan di sini, ini tuh perkawinan usia anak tuh lebih akan berdampak pada sang ibu dan anak. Nah, apa-apa saja yang menjadi dampak dari sisi kesehatan bagi ibu? Nah, yang pertama, ada riset yang mengatakan bahwa seorang remaja yang menikah di bawah usia 18 tahun, dia itu 41% lebih besar resikonya untuk mengalami gangguan mental, diantaranya depresi dan bipolar. Nah, kenapa hal ini tuh bisa terjadi? Kalau kita analisis, sebagaimana yang sudah saya mention sebelumnya, bahwa anak-anak itu dia berada pada tahapan di mana dirinya itu menjalankan perannya untuk mengeksplorasi dirinya sendiri, untuk banyak bermain, untuk banyak bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Tetapi ketika anak ini dikawinkan dan terjadi perkawinan usia anak, maka secara terpaksa anak ini tuh sudah masuk pada masa di mana dirinya tuh harus bisa bertanggung jawab lebih, di mana dirinya itu udah harus stabil emosinya, di mana dirinya tuh nggak boleh lagi labil, dan akan ada banyak tanggung jawab yang harus ia emban. Nah, dilihat dari pergeseran peran antara anak dengan status dia menjadi seorang orang tua atau seorang istri, ini tentu akan membawa tekanan atau pressure yang lebih ke anak itu sendiri. Maka benarlah riset ini kalau misalnya dikatakan bahwa anak-anak yang menikah di usia kurang dari 18 tahun itu 41% lebih beresiko untuk mengalami gangguan mental. Nah, selanjutnya
ada juga artikel itu yang menyebutkan bahwa umur optimal seorang wanita untuk umur optimal reproduksi seorang wanita untuk hamil dan melahirkan itu minimal 20 tahun. Nah, sementara pada banyak kasus terdapat banyak sekali teman-teman kita itu yang sudah hamil atau bahkan melahirkan di bawah usia tersebut. Nah, jika dari sisi biologisnya saja telah menjelaskan bahwa usia minimal untuk reproduksi itu bekerja optimal adalah 20 tahun, maka di sini sudah bisa menjadi hal yang nampak jelas bahwa kesehatan ibu ini adalah salah satu yang terancam dari adanya perkawinan usia anak. Nah, selanjutnya ada juga data yang mengatakan bahwa untuk anak perempuan dengan range usia 15 sampai 19 tahun itu komplikasi kehamilan dan komplikasi persalinan itu adalah sebagai penyebab utama kematiannya. Nah, bayangkan komplikasi kehamilan dan persalinan ini dijadikan sebagai penyebab utama kematian bagi anak-anak perempuan dalam usia 15 sampai 19 tahun. Maka dari itu ini sudah bisa menggambarkan dengan jelas ya dampak perkawinan usia anak terhadap kesehatan sang ibu. Nah, selain dari dilihat dari dampak kesehatannya bagi ibu, ternyata anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan usia anak itu juga memiliki menerima juga dampak dari hasil perkawinan usia anak ini. Nah, salah satunya yaitu adalah BBLR atau berat bayi lahir ringan, yaitu adalah kondisi di mana bayi itu dilahirkan dalam berat badan yang kurang dari 2.500 gram. Nah, apa yang akan berdampak dari hal ini? Nah, bayi yang dilahirkan kurang dari 2.500 gram, itu dia 20 kali lebih beresiko untuk mengalami kematian dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan berat badan yang normal. Coba kita lihat dari segi persalinannya saja. Ini sudah ada resiko sebanyak 20 kali lipat dibandingkan bayi yang lahir dengan berat badan yang normal. Selain itu, dari BBLR ini juga nanti bisa memicu yang namanya terjadinya stunting. Nah, stunting itu adalah masalah kesehatan yang menyebabkan tumbuh kembang anak itu menjadi lambat. Nah, selain itu juga stunting, dia itu akan berdampak pada kurangnya kecerdasan, kemudian rendahnya daya tubuh, tahan tubuh atau imunitas, dan lain sebagainya. Nah, dilihat dari dampak kesehatannya ini, maka perkawinan usia anak ini adalah sesuatu yang tidak bisa diharapkan untuk mencetak generasi-generasi yang berkualitas. Nah, selanjutnya saya akan membahas dari sisi pendidikan. Dampak perkawinan usia anak dari sisi pendidikan. Nah, jika tadi adik Ainun itu udah menjelaskan tentang putus sekolah atau drop out itu bisa memicu terjadinya perkawinan usia anak. Nah, di sini saya akan menjelaskan kemungkinan lain, di mana pendidikan itu juga bisa, di mana perkawinan usia anak itu juga bisa memicu terjadinya putus sekolah. Nah, seperti yang sudah diilustrasikan oleh adik Ainun tadi, bahwa pergeseran peran antara anak menjadi istri ataupun orang tua itu tentunya akan membuat anak ini mau nggak mau tuh dia memilih kepentingan mana yang harus didahulukan. Dan dalam banyak kasus, masyarakat itu juga terpatok pada pola pikir bahwa kalau udah nikah, ngapain harus sekolah sih? Kayak gitu. Nah, jadi pola pikir seperti ini yang berkembang di masyarakat, yang bahkan mendarah daging di masyarakat lah yang akan memicu perkawinan usia anak ini, sehingga anak-anak itu mengalami putus sekolah. Selain itu juga ada fenomena di masyarakat ketika anak-anak perempuan kita ini sudah hamil, maka akan ada rasa malu dirinya untuk melanjutkan sekolahnya. Maka ya itu tadi, dengan adanya perkawinan usia anak, maka dia bisa menjadi pemicu untuk seorang anak putus sekolah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dampaknya dari segi ekonomi. Nah, dari segi ekonomi ini berkaitan dengan kualitas pendidikan yang didapatkan oleh anak-anak. Nah, tadi saya menjelaskan bahwa pendidikan dan putus sekolah. Nah, apa yang terjadi apabila seseorang itu putus sekolah? Nah, konsekuensi yang paling dekat yang bisa kita ambil adalah kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh seorang anak. Nah, dengan putus sekolah, ya mungkin keterampilan yang didapatkannya itu mungkin hanya setingkat SMP saja. Nah, terus kalau misalnya kompetensi yang rendah ini kita bawa pada pembahasan pekerjaan, maka yang terjadi adalah
pekerjaan apa yang didapatkan, kemudian upahnya berapa, dan yang terjadi di lapangan adalah rata-rata anak-anak yang anak-anak yang mengalami perkawinan usia anak ini lebih banyak bekerja di sektor-sektor informal yang di dalamnya itu cenderung rawan atas kekerasan, kemudian ada human trafficking dan lain sebagainya. Dan pekerjaan dengan kompetensi yang rendah ini juga nantinya bakal menghasilkan upah yang rendah pula, dan upah yang rendah itu pasti berujung pada kemiskinan. Nah, di sini saya mention kembali apa yang telah dijelaskan sama adik Ain tadi, bahwa banyak orang tua itu yang berpikir untuk cara untuk menghapuskan kemiskinan itu dengan cara menikahkan anaknya. Nah, tapi jika kita melihat alurnya tadi, nah maka yang dihasilkan itu hanyalah kemiskinan baru atau yang biasa disebut dengan kemiskinan struktural. Selanjutnya ini adalah dampak dari dampak lain-lainnya seperti KDRT dan pola asuh yang buruk. Nah, KDRT itu bisa dipengaruhi dari ketidakstabilannya emosi antara individu-individu yang ada pada keluarga yang terbentuk dari perkawinan usia anak sendiri. Selain itu, belum lagi kalau misalnya perempuan yang dikawinkan dengan laki-laki yang umurnya jauh lebih tua, maka ini akan menambah ketidakberdayaan perempuan dalam rumah tangga, dan perempuan ini akan lebih besar dan lebih rawan untuk mengalami KDRT. Nah, di samping dari dampak-dampak yang saya jelaskan ini, ada hal yang ingin saya sampaikan tentang perkawinan usia anak ini memiliki dampak yang nggak hanya di sini-sini saja, nggak hanya berdampak pada individu-individu yang ada di dalamnya, tetapi secara tidak langsung, perkawinan usia anak ini juga memiliki range atau ruang lingkup dampak yang cukup besar, bahkan bisa sampai pembahasannya tuh ke masa depan bangsa dan negara. Nah, contohnya seperti ini. Kita semua sepakat kalau pemuda itu adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan suatu negara. Ya, pemuda itu adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan suatu negara. Nah, pemuda-pemuda ini yang nantinya kemudian akan berkontribusi dalam kemajuan bangsa. Nah, beberapa tahun yang akan datang, Indonesia itu akan masuk pada yang namanya kondisi bonus demografi. Yang mungkin teman-teman sekalian sudah tahu bahwa kondisi bonus demografi adalah kondisi di mana suatu negara, di mana kuantitas usia produktifnya itu jauh lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Nah, siapa yang akan berpengaruh pada kondisi ini? Itulah pemudanya. Nah, maka dari itu, kenapa? Apa hubungannya pemanfaatan usia-usia produktif ini dengan pencegahan usia anak? Nah, pencegahan perkawinan usia anak ini adalah salah satu bentuk kita untuk mengoptimalkan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia yang kelak itu akan dibutuhkan oleh negara kita ini dalam membangun bangsanya. Nah, jangan sampai ada banyak generasi-generasi muda yang seharusnya itu bisa berkontribusi banyak terhadap negara ini, apalagi ketika negara sudah masuk pada bonus demografi, tetapi karena perkawinan usia anak yang tidak kunjung dicegah, tidak kunjung dimasifkan pergerakan pencegahannya, maka semakin tidak optimal pemanfaatan sumber daya manusia yang kita miliki. Nah, selain itu juga coba kita lihat dari konsekuensi terjadinya suatu perkawinan. Nah, konsekuensi terdekat yang terjadi dari suatu perkawinan adalah terbentuknya keluarga. Dan keluarga ini dimaknai sebagai suatu unit terkecil dari masyarakat. Dan kumpulan-kumpulan dari keluarga inilah yang nantinya akan jauh-jauh itu akan membentuk suatu negara. Kalau kita ibaratkan negara seperti sebuah bangunan, maka batu batanya itu adalah keluarga. Nah, dari sini keluarga itu diharapkan akan mencetak generasi-generasi yang kuat. Diharapkan untuk keluarga ini, setiap unit keluarga ini diharapkan untuk membantu turut andil dalam penguatan negara dan bangsa kita ini. Maka bangunan yang kuat itu bisa terbangun dari batu bata yang kuat pula. Jadi dampak perkawinan usia anak ini nggak hanya lingkupnya itu kecil dan di situ-situ saja, tapi dampak perkawinan usia anak ini secara nggak langsung itu bisa berdampak pada kemajuan bangsa dan negara. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke sesi apa sih yang bisa dilakukan oleh milenial
apa hal-hal yang bisa dilakukan oleh remaja-remaja yang berumuran seperti kita ini. Nah, yang pertama, saya menuliskan di sini adalah mengedukasi diri. Nah, kenapa mengedukasi diri ini menjadi bagian yang pertama yang saya tuliskan? Karena bagaimana kita akan ikut dalam pencegahan perkawinan anak sebelum kita tuh mengedukasi diri kita sendiri. Nah, seperti mungkin yang hari ini kita lakukan webinar, itu adalah salah satu bentuk upaya kita dalam mengedukasi diri kita sendiri. Nah, pentingnya mengedukasi diri kita sendiri itu juga nantinya tuh bakalan bisa berkontribusi pada apa-apa yang dilakukan oleh milenial yang lainnya. Nah, yang kedua di sini adalah menjadi pelopor dan pelapor. Nah, menjadi pelopor apa? Pelopor pencegahan perkawinan usia anak. Hal-hal apa saja sih yang bisa dilakukan oleh pelopor? Nah, pelopor itu yang pertama, misalnya kita ini adalah seorang remaja yang berusia kurang dari 19 tahun. Nah, karena kita udah mengedukasi diri, kita udah tahu nih, oh aturannya itu orang nggak boleh menikah di bawah usia 19 tahun. Maka dari itu, kita sebagai remaja ini bisa menjadi pelopor untuk tidak melakukan perkawinan di bawah usia yang telah ditetapkan itu sendiri. Selanjutnya menjadi pelapor. Nah, pelapor yang di sini yang dimaksud adalah selain dari pelapor terjadinya terjadinya perkawinan usia anak, tapi juga bisa menjadi pelapor dari adanya pelanggaran hak anak. Nah, contohnya misalnya ya itu anak misalnya yang dipaksa menikah, maka kita sebagai seorang remaja yang udah tahu ilmunya kalau ternyata tuh anak tuh nggak boleh dinikahkan dalam usia yang kurang dari 19 tahun, maka kita sebagai seorang yang sudah teredukasi ini yang harus melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib agar perkawinan usia anak itu nggak semakin membudaya di masyarakat kita. Nah, di sini hal yang ketiga yang bisa dilakukan milenial itu adalah menjadi peer support dan peer educator. Nah, kenapa ini adalah solusi yang saya angkat juga? Nah, karena efektivitas dari solusi peer to peer atau remaja ke remaja itu lebih besar gitu, dan punya power tersendiri, karena seorang remaja itu bahkan lebih suka membahas hal-hal tertentu itu dengan teman sebayanya, dengan sahabatnya, dibandingkan dengan orang tuanya, gurunya, dan lain sebagainya. Maka dari itu, solusi peer-to-peer ini menjadi solusi yang bisa dioptimalkan di kemudian hari. Yang pertama, peer support. Nah, apa sih peer support itu? Peer support adalah bentuk dukungan atau bantuan atau support dari remaja ke teman sebayanya. Nah, bentuk dukungannya itu dalam bentuk apa? Bisa bentuk apa saja. Bisa misalnya kita terus turut mendukung teman-teman kita dalam melakukan hal-hal yang sifatnya positif. Nah, kemudian bisa juga kita sebagai peer support itu bisa menjadi pendengar yang baik bagi teman-teman itu yang mungkin ada masalah dalam hal-hal yang terkait dengan pemenuhan hak anak dan lain sebagainya. Sementara peer educator ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan hal yang pertama tadi, yaitu peer educator itu bisa dilaksanakan apabila kita tuh sudah mengedukasi diri kita sendiri. Nah, peer educator saya rasa kita sebagai milenial di sini tuh punya cara-cara tersendiri lah, ya, karena kita ini hidup sebagai seorang remaja yang nggak pernah bisa lepas dari yang namanya sosial media. Jadi ada banyak cara dan setiap remaja itu punya cara-caranya sendiri. Mungkin bisa mengkampanyekan gerakan pencegahan perkawinan anak di Instagram, atau enggak mungkin bisa menginovasikan TikTok-TikToknya itu untuk menyampaikan edukasi-edukasi terkait dengan pencegahan perkawinan usia anak dan lain sebagainya. Nah, selain itu sebenarnya juga ada hal-hal lain lah yang tentu bisa dilaksanakan oleh milenial, dan milenial ini seharusnya bisa membuktikan kualitas dirinya dengan cara menghadirkan inovasi-inovasi baru terkait dengan pencegahan perkawinan usia anak ini sendiri. Nah, contoh yang mungkin bisa menjadi salah satu inovasi gerakan pencegahan perkawinan usia anak ini adalah tentang bagaimana kita tuh mensinergikan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat kita. Nah, contohnya ya, misalnya saya adalah seorang anggota anak OSIS. Nah, jangan dipikir bahwa anggota OSIS itu nggak punya kontribusi, nggak punya jalan untuk ikut
turut andil dalam pencegahan perkawinan usia anak. Karena dalam strategi nasional pencegahan perkawinan anak sendiri pun disebutkan bahwa organisasi-organisasi dari yang paling atas sampai yang paling bawah itu bisa turut andil dalam proses pencegahan perkawinan usia anak. Nah, mungkin pemerintah sekarang itu belum punya inovasi, misalnya mengadakan webinar seperti ini, webinar orang tua dan siswa, orang tua dan murid yang membahas tentang pentingnya pendidikan, pentingnya keterlibatan orang tua, dan mungkin di dalamnya itu bisa disisipkan hal-hal seperti pencegahan perkawinan anak dan peran orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Nah, milenial ini adalah pihak-pihak yang harusnya bisa menjadi pemantik bagi pihak-pihak yang lainnya untuk menggagas program-program yang untuk mencegah perkawinan usia anak. Nah, saya tadi sempat memperkenalkan diri kalau saya itu adalah bagian dari Koalisi Perempuan Indonesia. Kalau saya sendiri itu di kelompok kepentingan pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Kalau di Koalisi Perempuan Indonesia ini ada bagian yang disebut dengan PIPA-PUA. Nah, ini kepanjangan, ini adalah singkatan dari Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi Perkawinan Usia Anak. Nah, basis dari program ini itu ada di tingkat kelurahan. Jadi, anggota-anggota yang terlibat dalam PIPA-PUA ini itu digerakkan melalui kekuatan-kekuatan yang ada di kelurahan. Di antara fungsi-fungsi dari PIPA-PUA ini yang pertama adalah menerima pengaduan, ya pengaduannya tentang perkawinan usia anak yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua adalah memberikan informasi dan edukasi tentunya tentang pencegahan perkawinan usia anak. Dan yang ketiga adanya advokasi dan bekerja sama bersama jaringan terkait dengan hal-hal yang sekiranya itu dibutuhkan bantuan-bantuan hukum dalam menghadapi isu perkawinan usia anak di lingkungan sekitar. Nah, ya baik, mungkin sekian penjelasan saya terkait dengan dua topik ini. Saya kembalikan dulu ke Kak Moderator. Oke, baik. Terima kasih Adik Kuri. Keren sekali penyampaiannya. Mungkin kita juga mau mendengarkan apa saja yang bisa dilakukan oleh anak milenial dari pendapat Adik Ainun dari Forum Anak Buta Salewan Maros. Baik, terima kasih. Jadi saya ingin sedikit menambahkan dari penjelasan-penjelasan Kak Huri tadi. Jadi kita sendiri kalau dari Forum Anak Buta Salewan Kabupaten Maros itu terus melakukan sosialisasi, namun dalam bentuk yang berbeda. Jadi kita itu melakukan sosialisasinya dibuat dengan lebih menarik untuk menarik perhatian dari anak-anak. Nah, jadi yang pertama itu kita telah membuat suatu video dalam bentuk sosialisasi. Nah, ternyata video ini menarik perhatian banyak orang. Nah, setelah video itu, kita juga membuat suatu komik. Nah, jadi komik ini berisi mengenai dampak-dampak apa saja yang akan kita dapatkan apabila kita menikah dalam usia anak. Nah, jadi ini juga ternyata banyak sekali menarik minat dari teman-teman semua. Terus, karena selama ini kita juga memberikan sosialisasi secara langsung, secara melalui sosial media, namun teman-teman itu kayaknya tidak terlalu menanggapi kalau dengan cara-cara yang seperti itu. Terus, nah jadi kita sebagai forum anak itu, kita berfungsi sebagai pelopor dan pelapor, seperti yang Kak Huri jelaskan tadi. Nah, jadi apabila kita mendapatkan atau melihat kasus perkawinan usia anak, apabila kita mendapati teman kita, dia akan dinikahkan oleh orang tuanya, kita bisa segera melapor kepada bunda-bunda pendamping yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, selain itu yang bisa kita lakukan, yaitu kita bisa sebagai anak-anak milenial, kita bisa turun langsung kepada teman-teman kita. Nah, apabila kita melihat teman kita yang sudah memasuki pergaulan yang tidak seharusnya, kita bisa mengajak teman-teman kita mendekatinya secara langsung, mulai mengajaknya mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga pada akhirnya ia
terhindar dari yang namanya pergaulan bebas berisiko atau keluar dari lingkungan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itu tadi salah satu program yang mungkin sudah dilaksanakan oleh teman-teman dari Forum Anak Buta Salengan Maros. Keren sekali juga, sama-sama keren dua-duanya. Jadi ada pertanyaan dari Bunda Lucy untuk kedua pembicara tadi, adik-adik. Pertanyaannya, apa kesulitannya meyakinkan teman sebaya untuk mencegah perkawinan usia anak? Apa tantangan yang kalian hadapi jika ada teman yang menolak diberikan informasi? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab pertama oleh Adik Huri. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bunda Lucy. Jadi saya ulangi pertanyaannya. Apa kesulitan yang untuk meyakinkan teman sebaya dalam rangka pencegahan perkawinan usia anak? Nah, sebelumnya saya ingin mungkin bercerita terlebih dahulu. Selama saya SMP dan SMA itu, saya adalah orang yang lebih aktif dalam organisasi-organisasi yang basisnya tuh di bidang kesehatan dan bakti masyarakat, yaitu Palang Merah Remaja. Jadi di dalamnya itu dia lebih memberikan informasi terkait dengan kesehatan reproduksi, pencegahan perilaku beresiko, nafsa, HIV/AIDS, dan lain sebagainya. Nah, tapi pada tahun ini tuh saya juga mulai belajar tentang yang namanya perkawinan usia anak. Sebenarnya apa yang dari pengalaman saya pribadi, saya mengamati kenapa ternyata saya baru melek terhadap isu ini. Kenapa saya baru melihat isu ini tuh lebih jauh? Karena yang pertama itu tadi tidak adanya edukasi yang saya dapatkan, atau mungkin saya yang kurang mencari informasi terkait dengan fenomena yang ada di masyarakat, yaitu tentang perkawinan usia anak. Kemungkinan karena ya di lingkungan saya jarang mendapati fenomena perkawinan usia anak ini sendiri. Nah, jadi apa yang kesulitan untuk meyakinkan teman sebaya itu, yang pertama mungkin bisa dicegah dari itu, menyampaikan informasi yang lebih lebih kompleks dan persuasif. Nah, kenapa demikian? Karena sebenarnya orang tuh tidak bisa menerima ini sebagai sesuatu yang harus ia dalami ketika dia tuh tidak tahu apa dampaknya. Misalnya, jadi kalau untuk tantangan yang dihadapi jika ada teman yang menolak untuk diberikan informasi, sejauh ini selama saya ikut berkontribusi dalam kampanye pencegahan perkawinan usia anak, belum ada teman yang menolak untuk diberikan informasi. Tetapi ada, saya lihat fenomena di masyarakat itu dia yang memaknai tafsir-tafsir agama yang salah sebagai dalil penguat untuk dia tuh melaksanakan perkawinan usia anak itu sendiri. Dan tantangannya itu juga adanya sebenarnya influence dari media sosial juga. Nah, baru-baru ini di acara diskusi yang dilaksanakan oleh Bakti juga, kami dan teman-teman itu mengungkapkan adanya tantangan baru, yaitu dengan kemunculan channel YouTube yang di dalamnya itu dia berisikan glamorisasi perkawinan anak, di mana salah satu dari di mana istri yang menjalani perkawinan anak itu dia telah kawin dari usia 16 tahun, dan isi dari channel YouTube-nya itu di dalamnya lebih ke memberikan testimoni positif apa yang dia dapatkan kalau dia tuh menikah di usia 16 tahun. Sementara apa-apa yang dia jelaskan itu tuh berbeda dari apa yang terjadi fenomena di masyarakat. Nah, itu jadi tantangan buat kami ke depannya. Dan apa hal yang bisa diimbangi gitu. Apa hal yang bisa kami lakukan sebagai seorang milenial itu yang pertama adalah selain dengan mengkampanyekan dampak negatif dari perkawinan usia anak ini sendiri, kita tuh juga perlu memutar otak kita, caranya tuh dengan membalikkan. Kalau misalnya tantangan tadi kita itu dapatnya mereka tuh mengglamorisasi perkawinan anak. Nah, maka dari itu kita nih juga perlu memberikan informasi apa sih dampak positif dengan kita tuh menghindari perkawinan usia anak itu sendiri. Jadi nggak hanya dampak negatif aja yang disebarkan di sosial media, tapi kita juga perlu inovasi dengan cara menyebarkan apa sih dampak positif kalau orang itu nggak
terlibat dalam perkawinan usia anak. Maksudnya tidak menjadi tidak kawin di usia anak. Seperti itu saya kira jawaban saya cukup, Kak. Oke, baik. Sekarang kita mau dengarkan bagaimana pendapatnya Ainun. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kakak Bunda tadi. Nah, jadi kalau tantangan saya sendiri sebagai anak milenial itu, apabila kita kadang mensosialisasikan kepada teman-teman kita mengenai dampak-dampak, atau mungkin kita mengajak teman-teman kita untuk tidak melakukan perkawinan usia anak, kadang teman-teman kita itu meremehkan kita karena menganggap bahwa kita itu setara atau sama saja. Nah, yang kedua itu mengenai sosialisasi yang kita dilakukan di media sosial. Nah, jadi kalau melalui media sosial ini tidak menjangkau ke desa-desa pelosok. Padahal perkawinan usia anak ini sendiri banyak terjadi di desa-desa pelosok. Nah, jadi untuk mengimbanginya, kita dari Forum Anak Buta Salemang Kabupaten Maros mempunyai program kerja yaitu Perak Pengiriman Relawan ke Pelosok. Nah, jadi setiap bulannya kita itu mengunjungi pelosok-pelosok dengan mensosialisasikan mengenai perkawinan usia anak dengan berbagai cara dari kita sendiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi jawaban dari dua adik kita. Mungkin saya juga mau sedikit menambahkan yang menjadi tantangan teman-teman. Mungkin secara tidak langsung adalah kurangnya relasi terhadap tokoh-tokoh yang memiliki kepentingan yang dituakan di lingkungan masyarakat tersebut. Itu juga akan berdampak besar kepada bagaimana teman-teman bisa berhasil untuk menggagalkan pernikahan usia anak. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan. Apa yang dilakukan jika ada anak yang ingin dinikahkan oleh orang tuanya dan sudah dilamar? Orang tua tidak tahu tentang regulasi yang ada. Oke, baik, saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana jika ada anak yang ingin dinikahkan telah dilamar, sedangkan hal tersebut merupakan budaya kita di Sulawesi Selatan bahwa ketika orang dilamar tidak boleh ditolak. Bagaimana jawabannya, teman-teman? Mungkin bisa dijawab oleh Ainun. Baik, terima kasih. Jadi apabila kita menemukan hal-hal yang seperti itu, kalau kita sebagai anak, tugas kita hanyalah melaporkan kepada bunda, kepada orang yang lebih dewasa, seperti kepada Bunda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi bunda di sana yang bisa mengedukasi orang tuanya secara langsung, karena apabila kita yang turun langsung, takutnya kita dianggap sok tahu, sok mengajar, dan Ainun, oke, mungkin jaringannya Ainun terganggu. Bagaimana Ainun? Iya Kak, jadi kalau di kita sendiri sebagai anak itu, tugas kita melaporkan kepada bunda, kepada orang yang lebih dewasa daripada kita. Karena apabila kita yang sendiri yang turun langsung, takutnya kita dianggap sok tahu, sok mengajari. Nah, kalau bunda-bunda di sana, ia mempunyai bidangnya sendiri. Jadi ialah nantinya yang akan mengedukasi orang tua di sana. Terima kasih. Oke, itu tadi jawaban Ainun. Sekarang kita dengarkan bagaimana pendapatnya dari adik Aura, dari adik Kuri. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Bunda Warida ya.
Ya, apa yang dilakukan jika ada anak yang akan dinikahkan oleh orang tuanya, anaknya sudah dilamar, tapi orang tuanya itu nggak tahu regulasi yang ada. Nah, jadi kapasitas kami sebagai seorang milenial itu sudah disebutkan tadi oleh adik Ainun bahwa kita sebagai seorang anak itu hanya memiliki kapasitas sampai di bidang di bagian pelaporan saja. Maka hal-hal seperti ini, hal-hal yang sudah terjadi dan tentang penyuluhan kepada orang tua itu bisa dilakukan oleh orang yang sepantaran setidaknya dengan dia, dan mengulangi lagi pendapat dari Kak Ihsan bahwa itu kembali perlunya kita tuh menyadari bahwa selain masifnya kampanye yang kita lakukan, kita juga tuh perlu yang namanya relasi-relasi terhadap orang-orang yang sekiranya itu berpengaruh, apalagi di lingkungan masyarakat itu yang masih sangat kental budayanya. Nah, maka orang-orang siapa yang bisa mengubah pemikiran-pemikiran dari masyarakat-masyarakat yang masih konservatif ini adalah orang-orang yang bisa didengar, orang-orang yang memiliki pengaruh dari lingkungan itu. Saya kira itu, Kak. Oke. Selanjutnya ada satu pertanyaan, sepertinya ini pertanyaan khusus untuk Ainun dari Pak Taufan. Pertanyaannya, apa penyebab banyak anak di Maros yang mengalami perkawinan usia anak? Mungkin Ainun bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau di Kabupaten Maros sendiri itu banyak anak yang dinikahkan karena yang pertama itu masalah ekonomi. Jadi banyak keluarga yang mengalami masalah ekonomi sehingga berpikir bahwa tidak ada jalan lain selain untuk menikahkan anaknya. Nah, yang kedua yaitu penyebab adanya pergaulan bebas beresiko. Nah, jadi teman-teman di sini tuh banyak yang mengalami hamil di luar nikah, sehingga pada akhirnya sudah tidak ada jalan lain selain menikahkannya. Oke, itu tadi jawaban dari Ainun. Mungkin dari Huri mau menambahkan? Ya, saya setuju ya dengan pendapat tadi Ainun bahwa masih kentalnya budaya dan kemudian adanya perilaku-perilaku beresiko yang kemudian perilaku beresiko yang kemudian nanti itu akan berujung pada perkawinan usia anak. Dari sini itu kembali lagi hal-hal apa yang Nah, dari sini itu kita bisa mungkin teman-teman peserta webinar bisa mute dulu mic-nya. Oke, bisa dilanjut, Huri. Ya, nah dari sini itu kita bisa semakin aware, semakin sadar bahwa pendidikan seks yang komprehensif itu adalah salah satu solusi yang saya rasa cukup ampuh digunakan untuk mengurangi angka perkawinan usia anak. Karena ya itu tadi banyak sekali riset yang mengatakan bahwa ternyata banyak anak perempuan kita itu yang tidak tahu bahwa ada banyak macam perilaku beresiko itu yang kemudian nanti bakalan berakibat pada kehamilan yang tidak direncanakan, dan ujung-ujungnya apa? Orang tua tuh tetap berpikir bahwa pemikiran-pemikiran itu yang sudah mendarah daging di masyarakat bahwa anak yang hamil di luar nikah itu adalah aib yang seharusnya bisa diselesaikan dengan perkawinan, meskipun dia adalah seorang anak. Nah, tetapi hal inilah yang nantinya kemudian menjadi tantangan kita sama-sama untuk bagaimana mendorong pemerintah memberikan atau memasukkan sex education yang komprehensif di kurikulum sekolah. Seperti itu, Kak. Oke, mungkin saya juga mau menambahkan sedikit kenapa perkawinan usia anak di Maros masih banyak.
Salah satunya itu disebabkan karena masih kentalnya budaya patriarki di antara beberapa masyarakat, hampir sebagian besar masyarakat yang menganggap bahwa ketika usia anak mereka menginjak usia SMA, mereka sudah bisa dinikahkan sebagai pengganti dari supaya mereka tidak harus susah payah untuk mencarikan uang agar anaknya bisa hidup. Mungkin itu juga salah satu penyebab kenapa perkawinan usia anak di Maros masih banyak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, bagaimana pandangan generasi milenial tentang poligami? Saya rasa mungkin ini keluar dari topik pembicaraan teman-teman, tapi kalau teman-teman ada yang mau menjawab, mungkin saya bisa persilahkan dari pembicara. Baik, jadi saya ingin menjawab tadi pertanyaan dari Ayah. Nah, jadi menurut saya kalau apabila mengenai tentang poligami itu saya sangat tidak setuju karena tentu saja perhatian dari orang tua saya, dari ayah saya akan terbagi apabila kalau saya telah mempunyai saudara tiri dari hasil poligami. Saya terima kasih. Oke, mungkin dari Huri mau menambahkan? Atau tidak? Oke, mungkin saya mau menambahkan sedikit dari hasil diskusi kemarin di webinar KPI. Kalau saya tidak lupa, poligami sendiri itu sebenarnya tidak dibenarkan menurut agama. Dari sepengetahuan saya, mungkin di diskusi lain bisa dijelaskan oleh orang yang memiliki kredibilitas dalam hal itu. Mungkin ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan kepada dua adik-adik kita yang sangat hebat ini. Oke, baik, sekedar mengingatkan juga, ini merupakan webinar tentang perkawinan anak yang pertama. Jadi selanjutnya masih ada webinar yang kedua, mungkin nanti dijelaskan oleh Pak Gufron di akhir sesi webinar ini. Oke, ada satu pertanyaan lagi untuk teman-teman. Bagaimana kampanye cegah kawin anak yang efektif untuk dilakukan di sekolah? Mungkin bisa dijawab pertama oleh Adik Kuri. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana kampanye cegah kawin anak yang efektif di sekolah. Nah, sebenarnya ini adalah hal yang tadi sudah saya mention sebelumnya di bagian transisi antara dampak dan apa hal yang bisa dilakukan oleh milenial. Nah, menurut saya, pandangan saya sebagai seorang milenial, kampanye cegah kawin anak yang efektif di sekolah itu dengan cara memanfaatkan momentum-momentum penting seperti peringatan-peringatan hari penting yang ada di kalender pendidikan. Misalnya, contohnya aja misalnya yang ini, baru-baru PPDB. Nah, kita sebagai milenial itu bisa jadi penggagas ide tentang webinar orang tua dan murid. Nah, di mana webinar orang tua dan murid ini mewajibkan misalnya ya, mewajibkan adanya partisipasi dari orang tua dan murid untuk terlibat dalam webinar ini. Nah, di dalam webinar ini nanti di dalamnya itu bisa berisi tentang informasi terkait dengan pentingnya pendidikan mungkin, kemudian apa fungsi orang tua dalam proses pendidikan dan pengajaran, dan lain sebagainya. Dan tentu bisa disinggung hal-hal terkait dengan pencegahan perkawinan usia anak ini sendiri.
di kemarin di webinar yang dilaksanakan oleh KPI juga ada Bunda yang memberikan saran tentang bagaimana jika pemerintah itu mengeluarkan regulasi tentang pencegahan perkawinan usia anak. Ini dibuatkan surat pernyataan yang nanti bakalan ditandatangani oleh orang tua sebagai salah satu syarat untuk diterima di sekolah. Maksudnya ketika proses PPDB, di situ nanti juga diberikan surat pernyataan bahwa tidak akan mengawinkan anaknya sebelum waktunya, yaitu di atas 19 tahun. Yaitu berusia 19 tahun. Nah, menurut saya itu, Kak. Oke, jadi itu tadi pendapat dari Adik Kuri. Selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari Ainun. Baik, terima kasih. Jadi pendapat saya mengenai cara yang efektif untuk mensosialisasikan perkawinan usia anak di sekolah itu dengan menampilkan sebuah drama, karena apabila secara langsung dengan menjelaskan dampak-dampaknya, mungkin itu kurang masuk di dalam pemahaman anak, karena biasa anak menjadi bosan atau hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi kalau kita menampilkan drama itu akan lebih menarik perhatian anak-anak, dan dengan mempertunjukkan dampak-dampaknya, itu akan lebih masuk dan lebih diingat oleh anak itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Ainun. Terus ada pertanyaan, pentingkah membekali generasi milenial dengan pendidikan kecakapan hidup? Nah, bagaimana menurut teman-teman? Mungkin Ainun bisa menjawab. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya pendidikan kecakapan hidup itu sendiri merupakan hal yang sangat penting. Nah, karena dengan pendidikan kecakapan hidup, anak dapat memiliki keterampilan dan kemampuan untuk berperilaku positif. Terima kasih. Oke, selanjutnya Puri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ulangi lagi pertanyaannya, bagaimana pendapat adik-adik mengenai membekali generasi milenial dengan pendidikan kecakapan hidup pentingkah? Nah, saya setuju dengan adik Ainun bahwa pendidikan kecakapan hidup itu adalah salah satu yang penting juga, karena bagaimana life skill itu adalah hal yang tentunya dibutuhkan setiap orang dalam proses hidupnya. Apalagi belum lagi life skill ini bisa bisa menambah keterampilan kita juga dalam hidup bermasyarakat dan bersosial. Nah, adapun untuk pendidikan kecakapan hidup ini sepertinya juga sudah banyak disisipkan di sekolah meskipun secara eksplisit. Namun selain dari pendidikan kecakapan hidup yang ada di lingkungan sekolah, di sini juga harus ada kesadaran atau keterlibatan dari orang tua bahwa life skill itu juga bisa dilatih, bahkan mungkin banyak bisa bersumber dari rumah gitu. Sekian, terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih Adik Kuri. Sebelum melanjutkan, mungkin saya mau membacakan sedikit data perkawinan anak tahun 2019 di Kabupaten Maros. Mungkin saya tidak bisa tampilkan di share screen karena datanya ada di HP saya. Ini untuk menegaskan tadi jawaban dari adik Ainun. Nah, untuk di tahun 2019 sendiri di Kabupaten Maros itu memiliki persentase 12,51 kasus dengan peristiwa nikah 3022 dan perkawinan anak 378 anak. 378 perkawinan.
Oke, selanjutnya ada pertanyaan tentang sex education. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Apakah sex education ini tidak semakin berbahaya jika diajarkan di anak sekolah? Karena sifat anak sekolah zaman sekarang itu selalu mau tahu, terbukti, selalu mau tahu tentang apa yang mereka pelajari, terbukti dengan banyaknya bertanya. Mungkin Huri mau menjawab yang pertama. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan saya ulangi ya, ini tentang kekhawatiran mengenai sex education yang resiko apabila sex education itu dipelajari oleh anak-anak karena rasa ingin tahu anak itu tinggi. Nah, ini adalah hal yang sebenarnya tergantung dari bagaimana sex education itu disampaikan. Nah, maka dari itu kenapa yang tadi saya jelaskan adalah tentang bagaimana sex education itu harus dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran di sekolah, yang dimana sex education-nya itu sex education yang harus komprehensif. Nah, dan kenapa harus di sekolah gitu? Karena di sekolah, di situ itu maka di sekolah pengajar-pengajar yang ada di sana itu adalah orang-orang yang sudah berkompetensi, berkompetensi. Maka dari itu pendidikan seks yang disampaikan itu tentu pendidikan berimbang. Nah, pendidikan seks yang harus berimbang itu adalah pendidikan seks yang tidak parsial gitu, tidak hanya menyampaikan informasi cuma sebagian ininya saja, maka tidak ada terjadi kesalahan penafsiran dari anak-anak yang menerimanya. Nah, saya rasa itu Kak yang bisa saya jawab. Oke, mungkin Ainun mau menambahkan. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya juga sex education di sekolah itu tidak salah. Nah, seperti yang Kakak Huri tadi bilang, tergantung cara pemateri menyampaikan materinya. Nah, terus setelah mendapatkan sex education, sebaiknya ada pengawasan yang dilakukan agar anak tidak melakukan hal-hal yang di luar batas. Nah, selain itu, cara saya untuk mencegahnya itu dengan mengajak teman-teman melakukan kegiatan positif yang lebih dekat dengan keagamaan. Nah, jadi kalau di sekolah saya sendiri itu setelah proses belajar mengajar biasanya ada tarbiyah, ada pengajian sehingga anak-anak itu bisa lebih dekat dengan agama dan terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, saya mau menambahkan juga sedikit. Jadi, saya sendiri pernah membaca buku tentang sex education untuk anak umur 7-8 tahun. Bukunya ada di Gramedia, saya lupa penerbitnya siapa. Tapi saya rasa sex education itu sangat dibutuhkan di usia anak-anak. Kenapa? Karena sex education itu tidak mengajarkan secara eksplisit apa itu seks, tetapi sebatas mengenalkan apa yang ada di diri mereka, apa otoritas mereka terhadap diri mereka sendiri. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman webinar yang lain, bisa raise hand atau nyalakan kameranya, nyalakan mic-nya. Oke, mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan kepada kedua pembicara kita hari ini. Oke, mungkin kita sudah, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin
kita bisa beralih ke closing statement. Kedua pembicara kita mungkin bisa dimulai oleh Ainun. Baik, terima kasih. Jadi saya ingin berterima kasih kepada semua bunda-bunda, ayah-ayah yang menyempatkan hadir untuk webinar kali ini. Semoga pada selanjutnya ini bisa diamanahkan dan dikembangkan kepada teman-teman yang lain. Nah, selain daripada itu, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Huri. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Jadi, statement penutup yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang sekali penegasan tentang bagaimana keterlibatan milenial itu dalam pencegahan perkawinan anak ini sendiri, usia anak ini. Nah, sebenarnya yang perlu dilakukan adalah saya sendiri sebagai milenial itu harus mulai mengkampanyekan pencegahan perkawinan usia anak ini sendiri. Selain itu, untuk memperluas gerakan ini, saya juga harus mengajak teman-teman saya dan milenial yang lainnya juga harus turut aktif dalam kampanye pencegahan perkawinan usia anak ini sendiri. Nah, dan sebenarnya hal apa yang menjadi efektif dalam pencegahan perkawinan usia anak ini adalah tentang bagaimana kita semua ini bersinergi. Seperti yang saya ambil tadi contohnya adalah tentang bagaimana kampanye perkawinan usia anak ini disinergikan dengan program sekolah misalnya, program tahunan yang melibatkan orang tua dan anak. Nah, itu tentunya itu membutuhkan sinergi selain dari milenial sebagai penggagasnya, itu juga dibutuhkan sinergi dari misalnya Kemendikbud atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan lain sebagainya. Jadi ketika kita semua ini punya kesadaran yang sama akan pentingnya pencegahan perkawinan usia anak, maka akan semakin mudah kita menggerakkan dan memasifkan gerakan-gerakan pencegahan perkawinan usia anak ini. Saya kira itu. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Jadi kita sudah di penghujung acara. Saya akan membacakan sedikit apa yang bisa saya petik dari apa yang teman-teman hebat kita ini tadi sampaikan, yaitu pernikahan anak adalah sebuah fenomena yang sangat besar, di mana anak-anak itu dinikahkan, dirampas hak-haknya. Perkawinan anak sendiri itu di masa sekarang tidak hanya identik dengan perjodohan di pedesaan, tetapi mulai merambah ke pergaulan anak-anak yang ada di perkotaan. Banyak hal yang menyebabkan perkawinan usia anak. Beberapa hal diantaranya adalah kemiskinan, budaya, dan perjodohan. Perkawinan usia anak berdampak besar pada kehidupan seorang anak karena sebagian besar haknya akan sulit untuk terpenuhi. Kita bersyukur masih ada, bahkan masih banyak anak-anak milenial yang berpikir jauh ke depannya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk teman-temannya, lingkungan sekitarnya, anak-anak yang lain, seluruh anak yang ada di Indonesia, demi terpenuhinya hak-hak anak yang ada di Indonesia. Ini merupakan suatu pegangan besar bagi negara kita. Ketika mereka masih terus berjuang, kita harus mendukungnya bersama. Ini merupakan kontribusi besar bagi negara ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya kutip dari apa yang teman-teman tadi sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Gufron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Iksan. Terima kasih juga Bu dan Ainun, peserta webinar dan hormati. Dan Ainun ini masih anak-anak. Saya dulu sudah pernah aja Iksan ya. Ternyata saya luar biasa terima kasih Bu dan Ainun dan moderator oleh Iksan.
setelahnya kita akan bertemu kembali pada hari Selasa 28 Juli 2020 di jam yang sama. Saya berharap kita semua dapat bergabung untuk berdiskusi tentang perkawinan anak. Di awal-awal itu menjelaskan tentang anak. Misalnya pertanyaan itu, kenapa undang-undang perlindungan anak atau aturan yang terkait dengan anak, konvensi hak anak misalnya itu tidak pernah mengatur perkawinan anak. Orang sering bertanya. Padahal memang konvensi hak anak atau undang-undang perlindungan anak itu bukan untuk mengatur perkawinan, anak memang bukan untuk dikawinkan. Itu sering pertanyaan-pertanyaan tentang itu yang disampaikan kepada mereka secara tentang itu. Konvensi hak anak atau undang-undang perlindungan anak itu bukan untuk mengatur perkawinan anak, dia mengatur tentang hak anak. Dan salah satu dan perkawinan anak itu adalah salah satu yang dianggap sebagai kekerasan terhadap anak. Harusnya memang masuk dalam undang-undang perlindungan anak sebagai yang membutuhkan perlindungan khusus. Kalau itu tidak seperti itu yang catatan penting dari saya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, adik-adik juga yang telah bergabung di webinar kali ini. Kita akan bertemu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum